KHV, koi herpes virus. KHV adalah virus DNA yang menyerang ikan mas dan ikan koi. KHV menyebabkan penyakit pada ikan dan mampu memicu kematian massal pada ikan liar maupun ikan budidaya. Ikan yang terinfeksi KHV akan mendapati virus selama hidupnya, sehingga ikan yang sudah sembuh dari KHV akan tetap mampu menularkan virus kepada ikan yang lainnya. Penyakit koi herpes virus merupakan penyakit yang langsung menyerang pada tubuh ikan. Penyakit ini disebabkan oleh kualitas air yang buruk, cuaca yang buruk, dan kepadatan ikan yang terlalu tinggi. KHV dapat menular dan menyebar melalui kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi KHV, lendir dari ikan yang terinfeksi, dan organisme yang terkontaminasi. Oleh karena itu, apabila ada ikan baru harus dikarantina terlebih dahulu. Menurut beberapa penelitian, menyatakan bahwa ikan yang terinfeksi KHV akan menimbulkan gejala klinis sebagai berikut, di antaranya mata cekung, produksi lendir berlebih, ukler pada dorsal, sisik terkelupas dan kulitnya luka, nekrosis pada insang, serta pendarahan pada operkulum, sirip, dan abdomen. Berikut merupakan gambaran ikan yang terinfeksi oleh KHV. Untuk gambar yang sebelah kiri, nampak nekrosis pada insang serta kulit yang luka karena melepuh. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan, terlihat insang nekrosis, ukler pada bagian dorsal, mata cekung, dan insang yang terlihat pucat. Untuk perubahan tingkah laku ikan, yang pertama adalah pergerakan tidak stabil dan kehilangan keseimbangan, yang akan ditunjukkan pada video berikut. Yang kedua, ikan cenderung berdiam diri pada sudut kolam, yang akan ditunjukkan pada video berikut. Yang ketiga, ikan terlihat lemah dan terjadi penurunan nafsu makan, yang akan ditunjukkan pada video berikut. Dan yang terakhir, akibat kerusakan insang yang terjadi, membuat ikan kesulitan bernafas, sehingga ikan akan sering mendekat pada titik aerasi, dan akan ditunjukkan pada video berikut. Diagnosa lanjut berupa uji histopatologi insang ikan. Pemeriksaan histopatologi organ ikan dilakukan untuk melihat perubahan jaringan yang terjadi akibat infeksi patogen yang memungkinkan terjadinya abnormalitas jaringan. Hasil yang diperoleh dari histopatologi pada insang ikan yaitu pada gambar pertama terdapat tanda T yang berarti telangiectasis yang ditandai dengan kemunculan bentuk gelembung pada ujung lamela sekunder. Kemudian tanda N yang berarti nekrosis yang menunjukkan rusaknya lamela sekunder sehingga bentuknya tidak sempurna lagi. Kemudian pada gambar kedua terjadi hiperplasia pada lamela sekunder yang ditandai dengan huruf HS. Hiperplasia ini dikenal dengan jaringan yang membengkak dan sudah tidak jelas bentuk struktur sel di dalamnya, namun masih mempunyai epitel jaringan. Yang selanjutnya ada tanda E yang berarti terjadinya edema atau pembengkakan pada lamela sekunder. Dan yang terakhir ada tanda ELJ yang berarti adanya jaringan yang lepas. Gambar ketiga menunjukkan terjadinya nekrosis yang ditandai dengan huruf N. Kemudian adanya jaringan yang lepas yang ditandai dengan huruf ELJ. Selanjutnya tanda PF atau proliferasi yang berarti terjadinya perhimpitan pada lamela sekunder yang ditandai dengan saling melekatnya epitel jaringan lamela sekunder. Kemudian yang terakhir yaitu F atau fusi yang berarti meleburnya dua jaringan atau lebih karena rusaknya epitel jaringan. Nah, pada gambar terakhir, lamela mengalami edema yang ditandai dengan huruf E, kemudian terjadinya fusi yang ditandai dengan huruf F,
Selanjutnya ada nekrosis yang ditandai dengan huruf N dan hiperplasia yang ditandai dengan huruf HS. Tanda yang terakhir yaitu HE yang berarti hemoragi atau pendarahan yang dikenali dengan adanya titik darah dengan spot kecil maupun besar. Ambil ikan sampel dari kemasan, lakukan proses mematikan ikan, kemudian ambil lamela insang dan masukkan ke dalam kantung plastik. Lakukan sterilisasi PCR untuk ekstraksi. Campurkan reagen reaksi. Kemudian inkubasi sampel dan homogenisasi sampel. Lakukan sentrifugas guna mendapatkan alat untuk dilarutkan menjadi template DNA atau RNA. Selanjutnya, lakukan sterilisasi PCR kembali. Kemudian, siapkan reagen PCR dan lakukan proses pencampuran template DNA atau RNA dengan master mix PCR. Selanjutnya, lakukan amplifikasi sesuai dengan profil target pengujian di mesin thermal cycler yang telah disiapkan. Setelah didapatkan hasil amplifikasi sampel, selanjutnya masukkan dalam agarose untuk dilakukan proses elektroforesis. Penanggulangan dan pencegahan penyakit KHV. Hingga kini belum tersedia teknologi pengendalian KHV yang memiliki tingkat keberhasilan dan kesesuaian yang tinggi untuk berbagai sistem budidaya ikan mas dan ikan koi. Belum tersedianya obat antivirus KHV ataupun antivirus lainnya pada ikan budidaya. Namun berdasarkan pengalaman selama ini, strategi yang paling mungkin dilakukan untuk pengendalian penyakit tersebut adalah melalui pendekatan ekologis dan biologis. Beberapa teknik pengendalian KHV pada ikan mas sudah dikembangkan antara lain melalui pendekatan ekologis, contohnya seperti manipulasi suhu air dan kandungan bahan organik terlarut. Kemudian melalui pendekatan biologis contohnya polikultur, induksi kekebalan spesifik melalui proses kohabitasi, serta penggunaan herbal terapi ekstrak sambiloto dan daun pepaya menurut Taukit dan Lucy Astuti tahun 2012. Kemudian menurut Arianto tahun 2014, salah satu alternatif penanggulangan penyakit KHV yang bisa dilakukan adalah perbaikan genetik untuk membentuk varietas unggul ikan mas tahan KHV. Untuk mencegah terjadinya penyakit pada kegiatan budidaya, saat ini sudah dikembangkan beberapa metode, diantaranya yang pertama probiotik atau persaingan antara faktor-faktor biologis, yang kedua vaksinasi atau indikasi kekebalan, yang ketiga pemberian imunostimulan berupa vitamin C, yang keempat melakukan karantina pada ikan koi yang baru, yang kelima sistem budidaya polikultur, yang keenam penyediaan benih bermutu dan pengelolaan lingkungan budidaya, yang ketujuh mengurangi kepadatan ikan, dan yang terakhir peningkatan mutu pakan.